Cetak, bapak menjentikan jarinya. Dreng. Puluhan bahkan mungkin ratusan makhluk gaib dengan berbagai macam bentuk dan ukuran tiba-tiba saja berdiri di belakang bapak. Hawa yang sangat kuat memancar dengan tiba-tiba dan memenuhi tempat itu. Tekanan yang tiba-tiba ini bahkan membuatku terjatuh dari kereta. "Bagaimana?" tanya bapak pelan. "Kami siap mematuhi perintah Tuan," jawab keduanya sambil sedikit menekuk kaki depannya. Sementara itu, perjalanan kami lanjutkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan mudah. Mungkin karena kedua siluman kuda berkepala manusia itu sudah tunduk atau takut dengan kesaktian bapak. Jadinya perjalanan kami menuju istana milik sang penguasa hutan itu menjadi lancar. Aku duduk di samping bapak dengan perasaan yang berdebar-debar antara tegang dan senang. Senang karena aku memiliki sebuah ilmu, yang walaupun hanya sementara bisa aku gunakan. Tegang karena menurut bapak, akulah yang nantinya akan menjadi kunci apakah bisa atau tidaknya kami menyelamatkan Yusuf dari genggaman tangan si penguasa hutan itu. Apakah aku mampu? Memang apa yang harus aku lakukan? Begitu banyak pertanyaan yang berputar-putar di otakku ini. Sesekali aku melirik ke arah bapak yang masih tetap tenang. Kadang aku melihat siluman yang saat ini tengah berlari membawa kereta yang kami naiki. Tubuhnya kuda, tapi leher dan kepalanya manusia. Mirip-mirip binatang legenda dari Yunani, kataku dalam hati sambil terus menatap ke arah kedua siluman itu. Aku lalu membuang pandangan ke arah sampingku, memandangi pohon-pohon besar yang tumbuh rapat di sepanjang jalan. Tiba-tiba, aku kembali teringat dengan harimau sombong yang bapak titipkan padaku. Apakah dia selamat? "Apakah kamu lagi mikirin Reksodono?" Bapak tiba-tiba saja bertanya, seolah-olah bapak bisa mendengarkan isi hatiku. "Iya pak," jawabku. "Hehe, tenang saja nang, bapak bisa jamin Rekso akan baik-baik saja. Dia itu jin yang kuat loh," kata bapak menenangkan pikiranku. Jujur, aku sendiri masih heran. Kok bisa aku mengkhawatirkan harimau sombong yang nyebelin itu? "Fokuskan pikiranmu dengan apa yang akan kita datangi, nang," kata bapak mengingatkanku akan tujuan kami sekarang. Aku mengangguk. Perjalanan kami lancar. Tak ada gangguan yang terjadi di sepanjang perjalanan kami melewati jalan ini. Padahal aku tadinya berpikir bahwa di sepanjang jalan akan ada siluman dan jin-jin yang akan kami lawan. Tapi nyatanya, tak ada satupun di antara mereka yang muncul. Mungkin kalau di dunia kita, perjalanan yang kami tempuh sekitar setengah jam, sampai kereta yang kami naiki ini sampai di sebuah tempat luas, seperti sebuah sabana luas. Tidak ada apapun di sana, hanya ilalang-ilalang yang melambai-lambai tertiup angin. "Kami hanya bisa mengantarkan Tuan berdua sampai di sini. Kami tidak memiliki kemampuan untuk masuk lebih jauh lagi. Karena siluman yang membawa kami tidak ada, jadinya kami juga tidak bisa masuk," jelas salah satu siluman itu. Entah bohong atau jujur, aku tak tahu. Yang pasti, bapak seperti tidak begitu peduli. Bapak mengajakku turun dari kereta kuda itu. Kemudian setelah kami turun, kedua siluman penarik kereta kuda itu putar balik dan kembali masuk ke area hutan. "Kamu jangan jauh-jauh dari bapak, nang. Bisa-bisa malah tersesat kamu di sini. Tujuan kita juga sudah dekat kok," kata bapak sambil berdiri berkacak pinggang. Matanya yang tajam menatap ke sebuah arah. Bukan ke tengah-tengah padang ilalang itu, melainkan ke pinggirannya sebelah kiri. "Kamu bisa lihat nggak apa yang ada di sebelah kiri padang ilalang ini?" tanya bapak. Aku mencoba mengarahkan pandanganku ke sebelah kiri. Nihil. Tidak ada apapun di sana, kecuali hanya ilalang saja. "Enggak ada apa-apa di sana, Pak," jawabku. Bapak tertawa. Beliau lalu memintaku untuk sedikit agak menjauh darinya. Aku menurut. Aku berjalan sekitar 5 langkah menjauhi bapak. Bapak kulihat seperti melakukan gerakan-gerakan silat. Bapak lalu terlihat melompat sedikit ke atas, dan begitu mendaratkan tubuhnya, tangan kanan bapak langsung menghentak keras di atas tanah. Tiba-tiba saja, seperti ada goyangan yang mirip gempa terjadi di tempat itu. Lalu, hawa dan udara di sekitarku langsung pengap. Bapak lalu berdiri dan mendekatiku.
Entah apa yang dibacakannya. Bapak lalu mengusap kedua mataku. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan. Jangan kaget dengan apa yang akan kamu lihat nantinya. Karena apa yang kamu lihat nanti adalah salah satu keajaiban yang alam gaib berikan, kata Bapak. Sumpah, mendengar perkataan Bapak, seluruh tubuhku langsung merinding. Jantungku berdetak kencang. Gugup, itulah yang aku rasakan saat ini. Kira-kira apa yang akan aku lihat nanti ya? Tanyaku dalam hati penuh semangat, tapi ada rasa takut juga. Sekarang buka mata kamu, Nang. Aku dengan perlahan membuka mata, tapi aku masih dalam posisi menunduk. Hatiku masih belum sanggup dengan apa yang mungkin akan aku lihat. Sebelum mataku ini bisa melihat dengan jelas, indera pendengaranku terlebih dahulu menangkap suara-suara yang tiba-tiba saja berada di sekitarku. Suara-suara itu tampak seperti hembusan nafas yang sangat berat. Ada juga beberapa suara seperti menggeram. Riuh sekali keadaan di sekitarku. Maka aku melakukan apa yang Bapak suruh. Dengan perlahan-lahan aku mulai mengangkat kepalaku. Dan akhirnya aku melihat sebuah hal yang sangat mengejutkan. Di sana, di sebelah kiri padang ilalang yang tadi Bapak tunjukkan, berdiri ribuan makhluk halus dengan tubuh yang bermacam-macam. Ada yang setinggi pohon kelapa, ada yang sebesar rumah. Bahkan ada ular dengan sisik hitam dan mahkota kecil di kepalanya yang sedang berdiri tegak lurus ke atas. Di bagian depan dari pasukan makhluk halus itu ada sebuah kereta putih yang mungkin saja itu adalah pemimpin atau sang penguasa di tempat itu. Kayak mau perang, Pak, kataku menoleh ke samping Bapak. Tapi aku langsung terkejut begitu menoleh ke samping. Ternyata di sekeliling kami juga sudah berdiri puluhan, tidak, mungkin ratusan makhluk gaib. Bahkan makhluk gaib yang tadi sempat aku lihat saat Bapak menunjukkannya di depan kedua siluman kuda itu juga ada. Tuan, sebuah sapaan halus terdengar di sebelahku. Spontan aku menoleh. Aku seperti familiar dengan suara itu. Nyai Emas, kataku saat aku melihat siapa yang memanggilku tadi. Nyai Emas, jin cantik yang pernah menjadi pelindungku saat aku berkonflik dengan Sukirman, itu juga ternyata datang. Nyai Emas tersenyum sambil sedikit menekuk tubuhnya. Aku melihat kedua tangannya ternyata sudah berubah menjadi sepasang pedang yang artinya ia sudah siap untuk bertarung. Nang, fokus, kata Bapak mengingatkanku. Aku buru-buru kembali melihat ke depan. Kalau dihitung-hitung secara matematis, jumlah pasukan Bapak memang kalah jauh dibandingkan dengan mereka. Apakah kami bisa menang? Tanyaku dalam hati. Gila, hanya karena tinggal aku satu orang bisa fatal gini akibatnya, sesalku dalam hati. Bapak menyuruh salah satu jin bawahannya untuk maju ke depan. Bapak lalu memintanya untuk maju sebagai seorang utusan, bahwa kedatangan Bapak kemari dengan damai. Walaupun nyatanya Bapak sudah membantai hampir seluruh makhluk gaib di villa sana, yang notabene-nya merupakan sekutu dari sang penguasa hutan ini. Walaupun pesimis, tapi aku hanya bisa memperhatikan saja saat jin bawahannya Bapak itu berjalan mendekati ke arah pasukan di seberang sana. Apa dia malah gak dibantai, pikirku. Dan apa yang aku takutkan ternyata tidak terjadi. Jin utusan Bapak bisa kembali dengan selamat. Jin itu berkata kepada Bapak, Tuhanku, penguasa wilayah ini tak mau menerima kita. Kita diharapkan untuk pulang tapi dengan syarat setengah dari jumlah pasukan Tuhan menjadi bawahannya. Suasana langsung ramai. Banyak suara-suara yang terdengar. Berbagai macam suara yang tidak bisa aku artikan satu persatu. Tetapi yang aku rasakan adalah jin-jin bawahan Bapak menolak dengan syarat itu. Aku dengan tegang melihat wajah Bapak, tapi aku malah heran melihatnya tersenyum. Apa Bapak setuju dengan syarat itu? Tanyaku dalam hati. Bapak menghela nafasnya. Kemudian Bapak berkata, siap-siap untuk perang lagi. Sementara itu di sisi lain, aku terkejut saat melihat sudah ada seseorang yang duduk di aula itu. Rasa-rasanya seperti kenal, kataku dalam hati sambil terus memicingkan mata untuk melihat wajah dari orang itu lebih jelas. Dan aku langsung terkejut saat melihat sosok itu. Pak Ustadz. Nah Indra, sahut Pak Ustadz sambil bangkit dari duduknya. Beliau kemudian berjalan menghampiri kami. Aku lalu menyalaminya. Dan tak lupa aku kenalkan juga kepada Bapak. Kedua orang sakti itu lalu saling bertegur sapa sambil saling berjabat tangan dengan agak lama.
Aku lalu memecah keheningan itu dengan bertanya bagaimana Pak Ustadz bisa ada di istana ini. Pak Ustadz menjelaskan secara singkat bahwa setelah gagal menemukan petunjuk di mana keberadaan Yusuf, Pak Ustadz lalu mencariku bersama dengan anaknya. Aku ditemukan Pak Ustadz di dalam kamar dengan hanya raganya saja, sedangkan sukmaku sudah tak ada. Saya lalu menggunakan ilmu teropong guna menemukan jejak keberadaan sukma Nak Indra, dan hasilnya saya tahu kalau Nak Indra sedang bersama orang tua Nak Indra dan berniat mencari keberadaan Yusuf. Kemudian saya meminta kepada Pak Rahmat dan Yahya agar menjaga tubuh saya dan Nak Indra. Lalu saya langsung berangkat menyusul Nak Indra dan juga Bapak. Tapi sayang, saat saya datang, keadaan sudah genting. Jadi saya memutuskan untuk mendarat di tempat sang penguasa, kata Pak Ustadz. Oh, jadi cahaya putih yang membelah langit itu ternyata Pak Ustadz? Tanyaku takjub. Ustadz mengangguk sambil tersenyum, tanpa ada raut kesombongan di wajahnya. Lalu Pak Ustadz, tanyaku lagi. Sedangkan Bapak hanya berdiri di sampingku sambil mendengarkan. Lalu saya mencoba bernegosiasi dan mengajak sang penguasa untuk melakukan pembicaraan terlebih dahulu, karena semuanya pasti ada sebab dan musababnya. Lagian, kalau peperangan tadi dilanjutkan akan merugikan kedua belah pihak. Bahkan bisa jadi sang penguasa beserta para anak buahnya akan hancur karena kedatangan seseorang yang sangat sakti dari masa lalu, kata Pak Ustadz lagi. Siapa Pak Ustadz? Tanyaku mengejar. Pak Ustadz hanya menggeleng. Beliau malah menganggukkan kepalanya ke arah Bapak, seolah ingin memberitahukan kepadaku bahwa jawaban tentang orang itu ada pada Bapak. Melihat isyarat itu, aku pun tak bertanya lagi. Di saat aku ingin bertanya kepada Bapak, tiba-tiba saja terdengar suara gong yang sangat keras. Buang. Kami bertiga terkejut dengan suara itu. Setelah suara gema dari gong tadi hilang, sebuah suara entah dari mana tiba-tiba berucap dengan lantang dan keras. Para tamu undangan diharapkan kembali duduk di kursi yang tersedia. Sang penguasa, Ratu Mandalawangi, nama disamarkannya, akan segera memasuki aula pertemuan. Pak Ustadz lalu mengajak kami berdua untuk duduk di kursi yang ada di aula besar itu. Kami duduk berdampingan, Pak Ustadz, Bapak, lalu aku duduk di paling ujung. Kemudian prak prak prak. Suara sesuatu yang seperti langkah kaki orang banyak tampak terdengar di belakang kursi yang paling besar itu. Tak lama kemudian muncullah pasukan prajurit berpakaian lengkap dari arah belakang kursi besar itu. Jumlahnya sekitar 30-an, dan lagi-lagi pasukan itu berjenis siluman dengan badan manusia dengan kepala binatang. Tubuh mereka masing-masing sekitar 3 meter tingginya. Ke-30 prajurit siluman itu kemudian berbaris dengan cara berdiri mengelilingi aula. Mata mereka semua menyorot dengan tajam memandangi kami bertiga. Pak, aku menyenggol tangan Bapak. Iya Nang, tenang saja, kata Bapak menenangkanku sambil tersenyum. Tapi dari sorot matanya, Bapak seperti memperhatikan keadaan dengan seksama. Mungkin Bapak sedang lihat apakah ada celah ataupun kelemahan dari tempat ini, sehingga bila sewaktu-waktu ternyata negosiasi dan pembicaraan ini gagal, lalu terpaksa terjadi bentrokan, langkah apa yang harus kami perbuat? Saat jantungku masih berdebar dan melihat pemandangan ini, tiba-tiba saja hidungku mencium aroma yang sangat wangi. Sebuah buah aroma yang belum pernah aku hirup selama ini. Bahkan saking kuatnya aroma ini, aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku. Beruntung Bapak dengan sigap menyalurkan energi miliknya kepadaku. Hawa hangat segera menjalar di setiap inci tubuhku, membuatku kembali bisa menenangkan diri. Tapi ketenanganku tak bisa berlangsung lama, karena sesuatu yang luar biasa tiba-tiba saja muncul di hadapan kami. Ya, seorang perempuan dengan kecantikan dan kemolekan tubuh yang mendekati nilai sempurna bagi manusia keluar dari balik kursi besar itu. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mataku melihat perempuan cantik itu, dan makin tak bisa berkedip saat aku melihat tubuh si perempuan yang nyaris tanpa busana itu. Padahal ia mengenakan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Kenapa bisa begitu? Itu karena kain yang ia kenakan tembus pandang hanya di bagian-bagian tertentu yang tidak tembus pandang. Blank. Otakku mendadak buntu. Tak bisa berpikir lagi demi melihat keindahannya.
Di saat aku terbius oleh kecantikan si perempuan, sebuah hawa panas tiba-tiba masuk dan seperti menghentakkan tubuhku dari mimpi. Desisku tertahan sambil memegang tanganku yang dicengkram bapak. Meskipun aku berusaha untuk tidak menimbulkan suara yang keras, tetapi suasana yang hening itu tetap membuat suaraku terdengar menggema di aula itu. Dan hal itu rupanya menarik perhatian dari si perempuan yang saat itu tengah berjalan ke arah kursi besar di tengah aula dengan didampingi oleh beberapa perempuan yang tak kalah moleknya. Para perempuan itu semuanya mengenakan pakaian ketat yang sangat menonjolkan aurat mereka. Dan mereka semua mengenakan sebuah cadar yang menutupi wajahnya. Cadar mereka berbeda-beda. Menurutku, mereka semua adalah para dayangnya. Perempuan itu lalu duduk dengan anggunnya. Di kiri dan kanannya bersimpuh para dayang sambil menundukkan kepalanya. Aku melihat sebuah senyuman yang bisa membuat syahwatku naik muncul dari bibirnya. Lalu, sebuah suara yang sangat indah keluar dari mulutnya. "Ada apa, Cah Bagus?" Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuatku gelagapan. Aku hanya bisa duduk dengan sedikit gelisah, merasa tak nyaman akan pertanyaan yang sebenarnya sederhana itu. Aku akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalaku sambil menundukkan kepala. Tak sanggup rasanya mata ini melihat tatapan matanya yang sangat menggoda. Tatapan mata perempuan cantik itu seolah-olah berkata kepadaku, "Sayang, ayo ke kamar. Kita lewatkan saja kebodohanku yang terpesonakan keindahan alam gaib. Kita lanjut." Tak lama kemudian terjadilah percakapan antara perempuan cantik yang ternyata adalah Sang Ratu Mandalawangi alias sang penguasa dengan Bapak dan Pak Ustadz. Inti dari percakapan itu adalah Sang Ratu mempertanyakan mengapa Bapak memusnahkan kerajaan milik siluman ular buntung. Bapak lalu menjelaskan kenapa ia terpaksa harus menghancurkan kerajaan itu. Hal ini karena Bapak takut apabila ada manusia yang akan memanfaatkan kekuatan siluman ular buntung yang sakti itu, yang bisa membunuh manusia secara mudah. Awalnya, Bapak sudah menawarkan jalan damai, tapi siluman itu mengajak perang. Maka apa boleh buat, terjadilah pertempuran di antara mereka yang menyebabkan kehancuran dan kekalahan sang ular buntung. "Lalu dari mana kamu bisa tahu tentang keberadaan siluman ular buntung itu?" tanya sang ratu penguasa. Bapak menghela nafas panjang. Sebelum menjawab, Bapak melirik ke arahku dulu. "Aku bisa tahu karena saat itu aku datang ke sini untuk menyelamatkan anakku dari gangguan gaib. Dan setelah ku teliti, gangguan yang dialami oleh anakku dan teman-temannya adalah disebabkan oleh siluman ular buntung itu. Jadi aku memutuskan untuk memberinya pelajaran agar tidak mengganggu lagi. Tapi karena terbawa oleh suasana, maka terjadilah peperangan itu." Sang penguasa tertawa renyah. Sangat merdu sekali saat perempuan cantik itu tertawa. Aku bisa melihat deretan giginya yang putih dan sempurna. "Kamu jangan munafik, manusia. Perbuatan siluman ular buntung itu terjadi akibat tindakan ceroboh dari para manusia itu sendiri yang tidak memiliki sopan santun ataupun unggah-ungguh kepada alam dan sekitarnya. Apakah mereka tidak sadar kalau hidup mereka itu saling berdampingan dengan kami, para makhluk halus yang sama-sama makhluk Tuhan?" katanya sedikit menyindir. Bapak hanya bisa diam karena memang apa yang dikatakan oleh sang penguasa itu benar adanya. Aku sendiri pun tak membantah. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, temanku itu, tak seberapa kurang ajar kan? Hanya karena dia menendang sesajen di rumah itu, kami semua harus mengalami hal yang luar biasa menakutkan, kataku keceplosan. Dan lagi-lagi sang penguasa Ratu Mandalawangi tertawa. "Apa yang kalian manusia lihat sepele, belum tentu sama sepelenya di dunia kami. Semua di dunia ini ada sebab dan musababnya. Begitu juga dengan sesajen itu, sesajen yang temanmu tendang dengan sengaja. Sesajen itu adalah tanda bahwa manusia yang tinggal di situ menghargai kami. Jadi, apa yang akan kalian lakukan bila ada orang asing yang tiba-tiba saja merusak benda pemberian temannya? Tentu kalian para manusia juga akan marah, bukan?" tanya sang penguasa sambil tersenyum sinis. Dan lagi-lagi,
Suasana menjadi hening. Karena di dalam hati kecil kami membenarkan perkataannya. "Ratu," Pak Ustadz yang dari tadi dia mulai berkata. Ratu Mandalawangi menoleh ke arahnya. "Seperti yang saya katakan sewaktu di luar istana tadi, sebaiknya kekerasan harus dihindari, bukan? Bukan karena saya merendahkan kemampuan Ratu, melainkan ini demi kebaikan bersama saja," kata Pak Ustadz sembari tersenyum. Ratu Mandalawangi mendengus. Matanya lalu melirik ke arah Bapak dengan tatapan mata yang tajam, seolah menyelidiki dengan seksama. Siapakah Bapak sebenarnya? Lirikan itu lalu berpindah kepadaku, tapi hanya sebentar. Kemudian ke Bapak lagi. "Apakah benar bahwa kamu adalah keturunan dari jabang bayi?" tanya Ratu Mandalawangi tiba-tiba. Bapak yang entah kenapa tiba-tiba saja tersenyum, seolah Bapak sudah menduga bahwa pertanyaan itu cepat atau lambat akan digunakan. "Betul," ucap Bapak tegas. "Aku perlu bukti, karena benar atau tidaknya hal ini akan memengaruhi keputusanku." Lalu sang ratu menyuruh salah satu dayangnya yang menggunakan cadar berwarna merah agar maju ke arah Bapak. Di tangannya tergenggam sebuah mangkok kecil dan sebilah pisau. Bapak mengambil kedua benda itu tanpa ragu. Dengan sigap Bapak lalu menyerahkannya kepadaku. "Iris sedikit jarimu, Nang, lalu teteskan di atas mangkok ini," kata Bapak pelan. Buset, kirain mau pakai darah Bapak sendiri," gerutuku. "Hehe, Bapak takut darah, Nang," kata Bapak tertawa kecil. "Takut darah sih, sok-sokan ngajakin perang," kesalku. Bapak hanya tertawa. Anehnya Ratu Mandalawangi seolah tidak mempermasalahkan hal itu. Ia hanya membiarkannya saja. Setelah selesai, Bapak menyerahkan kembali mangkok yang berisi tetesan darahku kepada dayang tadi. Sang dayang lalu kembali berjalan mundur ke arah sang ratu. Ia lalu menyerahkan mangkok itu padanya. Mangkok diambil. Darah milikku yang ada di sana tiba-tiba saja dijilatinya. Lalu Ratu Mandalawangi tampak memejamkan kedua matanya, seolah meresapi darahku. Hening. Tak lama kemudian, Ratu Mandalawangi kembali membuka matanya. Tatapan matanya yang indah menyorot dengan tajam kepadaku. Ratu Mandalawangi lalu tampak membisikkan sesuatu kepada dayangnya yang memakai cadar berwarna hijau. Sepertinya apa yang dikatakan oleh sang ratu lumayan panjang, karena cukup lama ia berbisik. Tak lama Ratu Mandalawangi berdiri dari duduknya. Dengan tanpa berkata apa-apa, ratu cantik ini pergi, masuk kembali ke dalam istananya, meninggalkan kami bertiga. Para dayangnya juga ikut masuk mengiringinya, kecuali 2 orang dayang. Satu bercadar hijau dan satu lagi bercadar biru. Setelah sang ratu masuk dan menghilang, para prajurit yang mengelilingi kami juga ikut masuk. Kini di aula besar itu hanya tersisa kami bertiga plus 2 orang dayang. Dayang yang menggunakan cadar kain hijau mendekat ke arah kami. Ia lalu berkata, "Sang penguasa Ratu Mandalawangi sudah memaafkan perbuatan kalian yang telah menghancurkan kerajaan sekutunya. Akan tetapi, untuk membebaskan teman dari anak muda ini," katanya sambil menunjuk ke arahku, "sang ratu tidak akan membantu, tapi dia boleh melakukannya sendiri. Hanya sendiri dan tidak boleh dibantu oleh siapapun. Itulah persyaratan yang diberikan oleh sang ratu apabila kalian ingin membebaskan manusia itu. Itulah syarat yang diberikan oleh sang ratu untuk anak keturunan jabang bayi." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyaku cepat. "Kamu nanti akan diantarkan oleh temanku untuk menuju tempat di mana temanmu kami tahan atas perbuatannya," jawab perempuan bercadar hijau itu sambil menunjuk temannya yang bercadar biru. "Dan bagaimana dengan kami?" tanya Bapak. "Anda berdua akan kami siapkan tempat untuk menunggu, dan saya yang akan mengantarkan Anda berdua," jawabnya. Sadar bahwa tak ada lagi yang bisa kami perbuat, Bapak akhirnya menyetujui persyaratan itu. Tapi sebelum kami berpisah, Bapak mengajakku berbicara berdua terlebih dahulu. Kami lalu sedikit menjauh dari mereka. Bapak kemudian menyerahkan 2 buah benda dan langsung diselipkan ke dalam bajuku. "Gunakan kedua benda ini dengan baik, Nang. Kamu sudah pernah melihat Bapak pakai 2 benda ini kan? Jadi kamu pasti bisa," ucapnya cepat sambil menepuk-nepuk pundakku. Lalu kami berdua pun kembali ke tempat. Setelah diberi beberapa wejangan oleh Pak Ustadz, akhirnya
Aku pun berjalan mengikuti perempuan bercadar biru, sedangkan Bapak dan Pak Ustadz berjalan mengikuti perempuan bercadar hijau. Kami berjalan dengan tujuan yang berbeda. Aku dan perempuan bercadar biru itu berjalan keluar dari istana. Sesampainya di pintu masuk yang dijaga oleh para siluman berkepala kerbau, sudah ada sebuah kereta kuda lengkap dengan sisanya. Kami berdua lalu naik. Kereta kemudian berjalan keluar dari area istana. Lagi-lagi aku terkagum dengan tirai aneh yang terbuka saat kami berjalan melewatinya. Hening. Tidak ada terdengar suara klotak-klotak dari kereta yang aku naiki ini. Aku ingin bertanya kepada perempuan yang duduk di hadapanku, tapi agak segan juga. Karena sedari tadi, ia hanya duduk terdiam tanpa mengatakan apapun. Karena tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya aku berbuat gabut dengan mencuri-curi pandang. Aku memperhatikan perempuan bercadar biru itu. Kedua kakinya tak terlihat karena tertutup celana panjang atau rok panjang yang ia kenakan. Pandanganku kemudian berjalan ke bagian atasnya. Di atas pinggul pakaian yang ia kenakan menjadi ketat. Jika rok atau celananya gombrong, maka pakaiannya justru sebaliknya. Ketat, nyeplak, membuat lekuk tubuhnya tercetak jelas. Perempuan ini memiliki bentuk pinggang yang tidak ramping, tapi justru itu membuat pakaian yang ia kenakan menjadi semakin ketat. Naik ke bagian atasnya lagi, aku bisa melihat sumbing dan sindoro di sana, mengingatkanku pada gambar yang selalu aku buat saat sekolah dasar dulu. Sebuah gambar berbentuk dua gunung besar yang gagah menjulang dengan sawah di bagian bawahnya. Di sawah itu tumbuh dengan subur tanaman padi yang dirawat dengan baik oleh Pak Tani. Bergetar dadaku melihat kedua gunung itu, membuatku teringat bahwa Gunung Sumbing dan Sindoro belum pernah aku daki, padahal dekat dengan tempat kelahiranku di Purbalingga. Sapa baik sing sekang Purbalingga pada komen ya. Agak ragu, aku mulai menjelajahi bagian lehernya. Sial, tertutup oleh kain cadar yang ia kenakan. Gerutuku. Kenapa? Tiba-tiba saja perempuan bercadar itu bertanya. Gila, apa dia tahu kelakuanku? Tanyaku dalam hati dengan keringat dingin yang mulai keluar. Iya, aku bisa tahu apa yang kamu katakan di dalam hati itu. Percuma. Tak ada yang bisa kau sembunyikan dariku. Perempuan bercadar itu berkata lagi yang membuatku semakin tak enak. Maafkan kelancanganku tadi. Ucapku sedikit bergetar karena malu. Aku maafkan. Dengan enteng perempuan itu menjawab. Membuatku semakin merasa malu. Tapi itu membuatku menjadi berani untuk membuka percakapan. Maaf, habisnya aku gak tahu harus ngapain. Jadinya ya begitulah, kataku sambil memberanikan diri untuk menatap wajahnya yang tertutup oleh cadar. Anjing, bagus banget matanya, kataku dalam hati saat aku melihat kedua matanya yang memiliki bulu mata yang panjang dan lentik itu. Setelah menata hati, aku lalu bertanya, sebenarnya kita ini akan kemana sih? Kita akan menuju ke sebuah hutan, yang dimana di situ ada sebuah gua, dan di gua itulah temanmu berada. Jawabnya. Jauhkah? Tidak terlalu. Sebentar lagi juga kita akan sampai. Aku manggut-manggut. Meskipun kurang begitu paham, untuk tidak terus-terusan berpikiran mesum, aku lalu mengalihkan pandanganku ke jendela di sampingku. Di kiri dan di kananku ternyata sudah berubah dari hamparan padang ilalang menjadi pohon-pohon yang tinggi. Tapi anehnya, aku tak merasakan ada guncangan dari kereta kuda ini. Padahal saat itu kami berada di tengah-tengah hutan yang kemungkinan jalanannya tidak rata. Tapi ya mungkin ini karena alam gaib, semuanya bisa terjadi, kataku menjawab pertanyaanku sendiri. Aku kembali menoleh keluar. Kini pandanganku agak sedikit ke atas. Suasananya agak sedikit temaram, namun tidak ada matahari ataupun bulan di atas sana. Aku memandangi seluruh suasana yang terlihat di sana. Aku merekamnya di dalam otakku agar aku bisa terus mengingat hal ini sebagai sebuah pengalaman jalan-jalan di alam gaib. Di saat aku sedang sibuk memperhatikan segala hal itu, kereta kuda ini tiba-tiba berhenti. Kita sudah sampai, kata perempuan itu. Kami berdua lalu turun. Si perempuan nampak mendekati sais kereta itu. Keduanya tampaknya berbicara sedikit. Kulihat sais itu menganggukkan kepalanya. Kereta kuda itu lalu kembali bergerak masuk ke dalam hutan, meninggalkan kami berdua di depan sebuah goa yang sedikit gelap dan besar. Apakah kita sudah sampai di goa yang kamu maksud? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah bagian terakhir ya. Terima kasih Papa Muda 099 akun Kaskus, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.